Rasulullah melayani. Ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah, menuntut dilayani. Apa-apaan itu? Sayyidul kaum khadimuhum, kata Rasulullah. Sayyidnya kaum itu melayani kaum. Sayyidnya masyarakat, pimpinnya masyarakat melayani. Ini minta dilayani, menuntut dilayani. Gimana itu? Balik-balik kayak begitu. Bahwa memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menilai orang dari garis keturunannya, dari mana dia, tetapi dari tingkat takwanya. Karena itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa andaikan Fatimah pun juga yang mencuri, maka dia pun akan saya potong tangannya. Artinya apa? Pada posisi ini jelas sekali bagaimana Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat garis, bahwa ada garis nasab secara ideologis dan ada garis nasab secara biologis. Nah tentu kedua-duanya ini patut bersyukur kalau itu terjadi dan betul-betul bisa menjaga apa yang menjadi landasan-landasan berpikir, landasan-landasan berperilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemudian ketika bertolak belakang dengan itu semua, maka wajar dong kalau diberikan nasihat. Dan sangat kurang ajar kalau dinasihati lalu kemudian mempersekusi orang yang memberikan nasihat. Itu sangat kurang ajar namanya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati, dimanapun juga berada, beberapa hari yang lalu, Gus Fuad Pleret pernah mengeluarkan satu pernyataan sebagaimana video yang saya cuplikan di awal tadi, di mana beliau sangat menyayangkan adanya orang-orang yang merasa suriat Nabi, orang-orang yang merasa keturunan Nabi, tetapi baik dari segi perilaku dan tindakannya itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya bahwa Nabi itu adalah orang yang melayani, tetapi justru sebaliknya mereka selalu berharap untuk dilayani. Itu catatan penting. Yang kedua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok tauladan yang tidak diragukan lagi kalau bicara soal adab dan etika. Tetapi kemudian berbanding terbalik dengan para oknum habaib yang ada di Indonesia ini, yang kerjanya hanya caci maki, provokasi, senang membodoh-bodohi orang, menggoblok-goblokkan orang, dan giliran dia yang dibodoh-bodohi, dia yang digoblok-goblokkan, ngamuk para pendukungnya. Sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa videonya Gus Fuad? Coba kita lihat dan simak secara bersama-sama. Apa orang-orang seperti itu bisa memberi syafaat? Tidak sama sekali. Kamu merasa, ini karena ngaku keturunan Rasulullah tak muliakan begitu dan begitu supaya dapat syafaat. Tidak. Tidak bisa memberi syafaat orang-orang seperti itu. Untuk dirinya aja belum tentu selamat kok. Kelakuannya kerja kayak begitu. Ya, itu ya. Jangan lebay lah. Jangan lebay. Lebay ya nggak apa-apa, asal jangan menyakiti hati Rasulullah. Itu menyakiti hati Rasul. Padahal maksudnya kamu supaya menyenangkan Rasulullah. Hasilnya itu membuat sedih Rasul. Karena bertentangan dengan ajaran beliau. Beliau kan egalitarian. Beliau mengajarkan persamaan hak, samaan kedudukan, saling memuliakan. Akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah. Padahal takwa kepada Allah itu
Yang mana yang paling takwa? Hanya Allah yang tahu. Rasulullah ngajarinya kayak begitu. Berarti sama aja dong. Jangan lebay lah. Menghormati ya menghormati, mengagungkan ya mengagungkan. Jangan lebay. Pakai akal dong, pakai otak dong. Itu menghancurkan Islam kayak begitu. Membolak-balikkan ajaran Rasulullah itu namanya. Rasulullah melayani. Ngaku-ngaku keturunannya Rasulullah, menuntut dilayani. Apa-apaan itu? Sayyidul kaum khadimuhum, kata Rasulullah. Sayyidnya kaum itu melayani kaum. Sayyidnya masyarakat, pimpinnya masyarakat melayani. Ini minta dilayani, menuntut dilayani. Gimana itu? Balik-balik kayak begitu. Karena itu kemudian, kalau perdebatan terkait soal adanya oknum-oknum habaib ini, yang sepertinya memanfaatkan kebaikan masyarakat Indonesia dalam tanda petik, lalu kemudian sudah banyak juga ulama-ulama pribumi yang protes terhadap mereka. Misalnya apa yang dilakukan oleh ulama NU dari Banten, diantaranya itu Kiai Haji Imanuddin Usman dan maupun Buya Yusuf. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan buat saya. Kenapa? Karena pasti mereka semua ini adalah orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, memiliki pengetahuan agama yang tinggi, adab yang tidak dipertanyakan lagi. Gelisah kan dengan adanya pernyataan yang keluar dari oknum-oknum habaib yang kadang-kadang sangat bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bangkitnya Gus Fuad misalnya seorang ulama muda Nahdlatul Ulama dan beberapa yang lain mengkritisi ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau betul mereka para oknum habaib yang selalu berulah ini betul-betul keluarga atau turunan dari Rasulullah, maka saya punya keyakinan sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Fuad di dalam video pendeknya tadi itu, Rasulullah akan gembira. Kenapa? Karena keturunannya diberikan peringatan, keturunannya dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar terhadap rakyat, terhadap umat. Jadi pertanyaannya, kalau ada oknum habaib yang diberikan peringatan, yang diberikan nasihat, lalu kemudian mereka tersinggung, mengerahkan congor-congornya untuk mempersekusi orang, bagaimana posisi mereka? Justru itu, kalau mereka melakukan itu, maka itu dipertanyakan nasabnya, apakah betul bersambung ke Rasulullah atau tidak. Atau kalaupun misalnya bersambung ke Rasulullah, kita kembalikan lagi bahwa memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menilai orang dari garis keturunannya, dari mana dia, tetapi dari tingkat takwanya. Karena itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa andaikan Fatimah pun juga yang mencuri, maka dia pun akan saya potong tangannya. Artinya apa? Pada posisi ini jelas sekali bagaimana Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis bahwa ada garis nasab secara ideologis dan ada garis nasab secara biologis. Nah, tentu kedua-duanya ini patut bersyukur kalau itu terjadi dan betul-betul bisa menjaga apa yang menjadi landasan-landasan berpikir, landasan-landasan berperilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemudian ketika bertolak belakang dengan itu semua, maka wajar dong kalau diberikan nasihat, dan sangat kurang ajar kalau dinasihati lalu kemudian mempersekusi orang yang memberikan nasihat. Itu sangat kurang ajar namanya. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.